Pemerintah Kabupaten Garut terancam tidak bisa membangun pada tahun 2024 mendatang. Bahkan untuk bayar tagihan listrik, air, dan administrasi umum, sekalipun tidak punya anggaran. Di tahun 2024, pemerintah Kabupaten Garut harus memberikan 100 miliar ke KPU untuk biaya pemilu. Sedangkan dana alokasi umum habis digunakan belanja pegawai untuk PNS, P3K, dan pegawai lainnya. Menurut Bupati Garut Rudi Gunawan, beban pembayaran pegawai yang statusnya P3 menjadi beban pemerintah Kabupaten Garut dan tidak ada bantuan dari pemerintah pusat. Hingga pemerintah Kabupaten Garut tidak akan bisa membangun pada tahun 2024 mendatang dan jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di Garut yang diangkat di tahun 2023 ini terbanyak di Indonesia. Terkait dengan pemerintah Kabupaten Garut tak punya anggaran di tahun 2024 karena terbesar dana alokasi umum DAU habis digunakan belanja pegawai untuk PNS, P3K, dan pegawai lainnya. Saya akan coba tanyakan kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Dedi Kurniawan SE MSI, yang sudah terhubung melalui sambungan telepon. Kang Dedi, saya minta tanggapan dari Anda. Selaku Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, pengangkatan P3 di Garut yang diangkat tahun 2023 ini terbanyak di Indonesia. Besar pembayaran pegawai yang statusnya P3K menjadi beban pemerintah Kabupaten Garut. Di tahun 2024, pemerintah Kabupaten Garut tidak punya anggaran. Sampai-sampai untuk membayar listrik sekalipun tidak ada anggarannya. Silakan untuk ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny, mohon dimaafkan saya tidak bisa diwawancara langsung oleh Pak Denny, mengingat saya sedang berada di luar. Yang pertama, saya selaku anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut cukup kaget menyimak pernyataan Bupati yang mengatakan bahwa APBD Kabupaten Garut tahun 2024 itu bangkrut. Sampai-sampai jika melihat dari rasio APBD yaitu penerimaan dana dari pusat ke daerah, sehingga diperkirakan Pemda tidak akan bisa sekedar membayar listrik sekalipun. Ini yang membuat saya kaget. Ketika saya pelajari isi beritanya adalah diantaranya 600 miliar untuk membayar gaji P3K, P3K guru dan nakes ya. Kemudian juga ada 100 miliar untuk penyelenggaraan pemilu. Saya tidak akan mengomentari nakes karena saya tidak tahu, betul-betul tidak tahu. Cuman saya akan komentari masalah P3K guru. P3K guru di Kabupaten Garut, Kemendikbudristekdikti dan Kementerian Keuangan itu mengalokasikan 8.804 orang untuk P3K di Kabupaten Garut khusus untuk sektor guru, yaitu merupakan penjabaran dan kuota dari program 1 juta P3K di Kemendikbudristekdikti. Nah, ketika kami konsultasi ke Jakarta, bahwa anggaran P3K 100% di-cover oleh pemerintah pusat. Artinya dengan pengangkatan P3K ini tidak akan membebani APBD sektor lain, walaupun memang betul kalau ininya masuknya memang dari DTU ya, masuknya ke DTU dana transfer umum ke daerah melalui DAU. Tetapi intinya dengan pengangkatan P3K ini tidak akan mengganggu kepada sektor pelayanan publik lain. Bahkan ketika itu ketika di kementerian saya mengatakan begini, sudah saja Bu DAU tambahan, artinya DAU rutin ini kemudian karena untuk P3K ini DAU tambahan. Kementerian sebetulnya merespon, cuman BPK yang menolak, tidak ada istilah DAU tambahan. Ya artinya clear di pemerintah pusat mengatakan bahwa program 1 juta guru, P3K guru, program kementerian ini betul-betul dibiayai oleh APBN, tidak membebani APBN. Bahkan Profesor Nuno, Sekretaris Direktorat Jenderal GTK mengatakan uang itu bahkan tahun 2022 itu sudah ditransfer ke daerah, sudah ditransfer ke kabupaten. Nah ini yang membuat bahwa saya terkaget-kaget istilahnya mendengar pernyataan Bupati seperti itu. Dan sebetulnya saya juga sedikit menyayangkan Bupati soal anggaran seperti ini nggak usah ke publik. Ya soalnya akan membuat publik panik dan kepercayaan menurun. Jadi sebetulnya ini harus dikonsultasikan
konsultasikan kepada pemerintah pusat, dan saya juga selaku Dewan Pendidikan tidak akan tinggal diam. Saya mengantongi informasi ini, akan konsultasi kepada Kementerian Kemendikbudristek-Dikti, kemudian juga Kemenpan RB, akan menagih janji. Karena yang mendengarkan itu bukan hanya sekedar saya, DPRD dengan Pastiga konsultasi, dengan Distrik dan BKD konsultasi kepada kementerian, mengatakan hal yang sama, bahwa P3K ini gajinya bersumber dari APBN, tidak membebani APBD. Makanya ketika ada pernyataan bupati seperti ini, kita akan cross check ya, apakah bupati yang keliru misalkan, atau kurang menerima informasi, atau juga memang pemerintah pusat tidak konsisten terhadap programnya. Kang Deddy, minta tanggapan dari Anda. Pengangkatan P3K menjadi beban pemerintah Kabupaten Garut, bukan beban pemerintah pusat. Silakan Kang Deddy jawab. Ya jelas, saya juga selaku anggota Dewan Pendidikan, jika akan membebani APBD, ya artinya kita juga mengusulkan kepada bupati dengan rasio yang wajar. Artinya kan semua dinas juga harus berjalan karena sama-sama unit pelayanan publik. Ya artinya bukan hanya distrik saja kan Kabupaten Garut. Walaupun kedaruratan guru di Kabupaten Garut sangat mendesak, tetapi jika membebani APBD, kami juga akan mengusulkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan rasio kemampuan daerah, kan begitu Pak. Sebetulnya nggak begitu kalau nyatanya membebani APBD itu kalau tahu dari awal. Ini terakhir Kang Deddy. Apa langkah-langkah Dewan Pendidikan Kabupaten Garut setelah tahu bahwa pengangkatan P3K menjadi beban APBD Garut, bukan tanggungan dari pusat? Terakhir dijawab. Ya, langkah-langkahnya kami akan ke Jakarta, terus terang. Kami akan ke Jakarta, nagih janji pernyataan beberapa pejabat di Kementerian Kemendikbudristek-Dikti, ya. Juga mungkin kami juga akan dengan DPRD, dengan BKD, Distrik kita ke Jakarta konsultasi. Bahwa kita juga merasa dipermainkan daerah, ya. Karena kenapa saya begitu? Karena saya ini adalah pelaku dan saksi sejarah, Pak. Sejak kuota Garut 857, yaitu dengan rasio pensiun yang 857 yang rasio MPP tahun 2022, kemudian naik dari kuota 1.250, kemudian naik kuota menjadi 2.500, kemudian terakhir ketika ada tes P3K lagi, yaitu menjadi 3.330, itu saya yang mengawal terus ke kementerian. Jadi, inilah yang akan kami lakukan adalah kami akan nagih janji kementerian. Akan kami urai di mana sebetulnya kesalahpahaman atau termasuk yang tidak konsisten itu di mana, apakah pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan alangkah sangat disayangkan jika pemerintah pusat ternyata yang tidak komit sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bupati, berarti Kemendikbudristek-Dikti sudah melakukan hoax terbesar di negara ini, 1 juta di PHP kalau memang bahwa gaji P3K itu dibebankan kepada APBD. Itu Pak Denny. Terima kasih Pak Denny ya.